takmir masjid dan mushola seluruh Indonesia. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, biar bisa memimpin kita semuanya. Sahibul Bait, saudara saya, boleh bilang adik saya, Ustaz di Haji Nur Fadilah, yang dikenal dengan kunyah Ustaz Tile. Sahabat saya dari Cikarang, abang kelas saya di Gontor dulu, Bapak Haji Turmuzi dan Haji Cep Jelani. Banyak lagi yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan juga perlu kita ingetin, ada abang kita yang sering di layar TV, Bang Haji Malih. Alhamdulillah dengan menantunya Bang Ocit, saudara sekalian. Saya kalau melihat beliau di TV sama di HP, stres saya hilang. Beliau betul-betul bisa menghibur. Ya. Insya Allah nanti bayarannya dari yang lain banyak, amin. Forum Silaturahim Mahmud Amami yang saya hormati, hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang ke-20 dalam acara pelantikan Mahmud Amami saya bisa hadir walaupun tidak ikut berbuka puasa bersama. Saya juga kebetulan baru mulai agak mendingan, kurang lebih 3 bulan, dan kalian terganggu kesehatan. Alhamdulillah Bang Haji Umairama selalu telepon saya, selalu nanyain gimana Kiai, udah sehat, udah mendingan. Alhamdulillah berkat doa semuanya hilang semuanya. Gangguan ginjal, gangguan darah tinggi, gangguan diabetes, ya, yang namanya asam urat, kolesterol, operasi udah sembuh, ada lipoma, masih ada dikit sekarang tinggal progennya aja. Ya, kalau dangak masih ada sakit tinggal sedikit lagi. Insya Allah mudah-mudahan berkat kumpul sini sembuh dan sekalian. Ini ya Rabbal Alamin, karena saya sudah banyak kehilangan juga. Ada teman akrab kita, putranya ada hadir, Kiai Haji Fahrul Razi Ishak, sudah dipanggil oleh Allah. Kemarin Kiai Haji Muhammad Yunus Sasi juga dipanggil oleh Allah. Banyak lagi yang lainnya. Saya termasuk senior saat ini. Ya mudah-mudahan aja bisa terus bersama-sama dengan umat Islam mempertahankan akidah Islamiyah. Saudara-saudara, hidup ini adalah perjalanan panjang. Artinya semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak bekal yang harus kita siapkan. Semakin panjang usia kita, semakin banyak amal ibadah yang harus kita lakukan. Nah, Islam ini adalah agama yang universal. Artinya mengatur dalam segala segi kehidupan, bukan mengatur sholat, zakat, haji, puasa dan lain sebagainya. Tapi Islam ini mengatur dari hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berorganisasi dan berpolitik. Ada semuanya dalam Islam. Tapi di dalam kita berjuang ini tidak boleh lepas daripada tuntunan ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya agama ini adalah nasihat, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, buat siapa itu nasihat? Lillah wali Rasulillah wali ammatil muslimin. Nasihat yang pertama buat Allah. Allah gak butuh nasihat. Artinya nasihat buat Allah kembali kepada kita, karena kita yang membutuhkan. Yang kedua,
wali rasuli, nasihat buat beliau Rasul. Walaupun beliau dikatakan orang yang maksum, orang yang menerima wahyu kebenaran, beliau tetap diingatkan oleh Allah. Waktu beliau sedang bermusyawarah dengan para pembesar, jenderal-jenderal kafir, datang orang buta yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Dari jauh dia mencari-cari, saudara sekalian. Matanya buta, tidak melihat. Begitu udah deket dia ucapan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab, waalaikumsalam ya Abdullah bin Umi Maktum. Tapi Nabi hatinya jengkel. Kalau kayak kita menjengkel dah, masem mukanya, kurang senang. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kata Allah, hai Muhammad Rasulku, kenapa ketika kau sedang berbicara dengan para pembesar, datang orang buta, kau jengkel bermasem muka? Belum tentu orang yang kau hadapi itu lebih mulia daripada orang buta ini. Sebab orang di padang mulia itu, inna akramakum indallahi atqakum. Hanya karena takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi salah ditegur. Kita kalau salah ditegur ngadat, nggak balik-balik. Makanya Betawi susah jadi pemimpin karena ambeknya gede. Jadi imam salah ditegur kagak balik-balik ke masjid. Jadi yang jadi pemimpin kebanyakan yang pakai belangkon melulu saudara kalian. Dan kita dibohongin sama dia. Enggak kepelin kita. Buktinya sekarang Islam susah di Indonesia. Masa lapangan terbang Wuhan dibuka, dari Indonesia ke Cina dibuka, Cina ke Indonesia dibuka. Masa orang mau pulang ke daerahnya mesti silaturahmi orang tua kagak boleh? Tolong dong dibenarkan saudara-saudara sekalian. Jangan ngikutin yang bayar belum tentu benar, apalagi dia orang asing. Cuma mencari kesempatan di Indonesia. Kenapa banyak musibah di Indonesia? Coba sadar. Karena dulu sudah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Orang Yahudi kebiasaannya menangkap ikan di hari Sabtu. Kata ulama-ulama Yahudi, jangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Enggak diperhatikan tuh, enggak diindahkan larangannya, tetap aja nangkap ikan. Cuman aneh tapi nyata ulamanya ikut nyemplung nangkap ikan. Makanya banyak bala, banyak musibah. Kita kan banyak musibah di Indonesia. Jadi mulai gunung meletus, tsunami, saudara-saudara. Yang belum lama NTT, banjir bandang. Yang mati lebih dari 100, yang hilang lebih dari 100, yang masuk rumah sakit lebih dari 100. Masih kuat dalam ingatan kita. Terjadi lagi gempa Jawa Timur. Kenapa? Karena NU seperti yang dikatakan oleh Kiai Yusuf Hashim hanya dijadikan kendaraan. NU-nya tidak ngikutin ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fulus sudah sekalian. Kapolri kita sekarang agamanya kan Kristen tuh, Pak Listio Sigit, tapi ngomongnya bener. Islam agama rahmatan lil alamin kata beliau. Makanya polisi-polisi supaya belajar kitab kuning, supaya pada pintar, pada benar, kan bagus kan ya. Ya orang Islam ngomongnya ngaco. Kristen katanya ini NU-nya Kristen, masa di Kristen ada NU? Baca dong namanya udah NU, Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Nah, yang ketiga ini yang selamat, yang tidak ikut nyari ikan, tidak ikut kepada mereka. Ini yang Nabi khawatirkan dulu, ana akhwafu alaikum minad dajjal. Ila wa man hum ya Rasulullah, qala al ulama usu. Yang paling aku takutkan nanti di antara kalian ada yang menjadi dajjal.
Siapa kata sahabat? Ulama yang jahat, yang memutarbalikkan fakta, yang mengatakan batil jadi hak, salah jadi benar, benar jadi salah. Sekarang kan begitu semua. Saudara-saudara, coba kalau Islam ini ditingkatkan, nggak ada musibah di Indonesia ini. Betul-betul nggak ada, saudara sekalian. Cuma dikenal orang yang bayar aja di Indonesia ini. Ini yang saya khawatir. Masa kita udah dijajah sama Belanda 350 tahun, sama Jepang 3,5 tahun, sekarang mau dijajah lagi? Ayo umat Islam berjuang sama-sama. Kalau kita lihat data ini sudah dekat kiamat. Matahari akan dipadamkan, kan begitu kata Bang Haji. Ya. Lautan akan diempaskan, saudara sekalian. Gunung-gunung akan dihancurkan. Lagu kiamat. Masa Nabi sudah selesai 23 tahun, dilanjutkan oleh sahabat 30 tahun, dilanjutkan oleh dinasti kerajaan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan Utsmaniyah terakhir 1924 di Turki. Nah sekarang ini tidak ada masa khalifah, masa kekacauan, saudara sekalian. Nanti terakhir baru kembali kepada masa khalifah lagi. Nggak ada lagi teknologi, perangnya pakai pedang lagi. Menurut riwayat seperti itu, tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kepengen selamat, ikutin Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ya enggak, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71. Wahidun wa sab'una firqatan. Yang kedua Nasrani terpecah menjadi 72. Ya, isnani wa sab'una firqatan. Yang ketiga umat Islam, salah satu wa sab'una firqatan. 73 umat Islam. Yang selamat cuma satu. Di antara 73 yang selamat cuma satu. Ditanya oleh sahabat, mal firqatun najiyah ya Rasulullah, siapa satu kelompok yang selamat itu? Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, orang yang ikut aku dan ikut sahabatku, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah artinya ahli pengikut sunnah-sunnah sahabat Nabi. Kan beliau penerus-penerusnya, saudara sekalian. Ahli pengikut sunnah Nabi wal jamaah, ahli pengikut sunnah-sunnah sahabat Nabi, seperti itu. Ikutin. Ini Quran sudah tuntas 6.666 ayat. Sebelum yang terakhir ayat diturunkan, surat Al-Maidah, isinya apa coba? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini Islam aku sempurnakan, sudah sempurna. Kita nggak boleh lagi bangga sama agama yang lain. Nikmat udah cukup. Apa yang nggak ada di Quran semuanya ada. Makanan enak-enak semuanya ada. Ngapain ikutin orang-orang kafir? Kalau tokek dimakan, dari sekalian, iya, ular dimakan, buaya dimakan, curut dimakan. Loh, ilah itu loh. Kenapa Islam melarang itu? Dikhawatirkan sifat-sifat buruknya itu masuk ke dalam tubuh kita. Oke, sekarang banyak terjadi pembunuhan. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, bunuh ibu. Kenapa tuh? Karena makannya daging-daging monyet. Diam-diam jahat itu monyet, sudah dikalian. Coba ikutin ulama-ulama kita, insya kita akan jadi orang yang baik, nggak bakal rugi jadi orang yang baik. Ikutin Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, jauh dari Al-Quran, nggak usah di akhirat, di dunia sudah kami sempitkan kehidupannya. Lagi nanti hari kiamat kami halau mereka semuanya, matanya dalam keadaan buta. Qala lima asyartani a'ma faqad kuntu basir. Kenapa ya Rabb kau halau kami dalam keadaan buta? Dulu di dunia aku dalam keadaan melek. Qala kadzalika atatka ayatuna wa fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sudah datang Rasul, datang dzurriyyatur Rasul, para habaib, para kiai menyebarkan Islam. Tapi kenapa kamu belaga bego? Kamu nggak mau terima itu. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, dia sumpel telinganya, dia nggak mendengar yang benar. Kafir dengerin.
Kafir itu orang jahat, bukan harimau, bukan singa, bukan ular, beruang, buaya, ikan-ikan yang buas. Tapi orang yang jahat itu siapa? Inna syarrad dawab indallahil ladzina kafaru fahum la yu'minun. Manusia yang jahat, saudara sekalian, orang kafir. Dan mereka tidak akan pernah beriman. Sekarang kita mau dikafirkan. Ya saya sebetulnya bangga kita punya wakil presiden, kiai, ulama. Cuman kan ngomongnya nggak dikasih kesempatan. Ngomongnya cuma santri doang kemarin. Santri supaya dibolehkan pulang karena di pesantren nggak ada kegiatan. Ngomong buat Islam mestinya dong. Ya kan diangkat sama Islam. Mestinya gua jadi wakil presiden. Habis gua acak-acak loh dia. Mestinya. Cuma siapa yang mulai kita? Refli Harun yang suka bicara itu pakar politik, ahli tata negara, dia sendiri berkata, Habib Rizik itu orang pinter, doktornya di Malaysia. Siapa lagi yang orang kepercayaan kebatinan itu? Permadi. Permadi juga berkata, saya sudah masuk ke kamarnya Habib Rizik, bukunya buku karangan Soekarno dibaca semua. S2-nya di Malaysia, ahli betul dalam falsafah negara Pancasila. Kalau kita mau bicara kerumunan, banyak kerumunan. Pak Jokowi juga dengan Pak Prabowo kemarin nikahin anak kasih anak, kerumunan. Apa bukan kerumunan itu? Boleh lihat. Jadi deh yang lain gak berani, gue yang ngomong dah. Kata Pak Listio Sigit Prabowo, sekarang saya akan kemukakan masalah keadilan. Hebat beliau itu bicaranya, mudah-mudahan bener, amin. Diamalkan, dilaksanakan, jangan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Koruptor itu mestinya dipotong-potong sudah kalian. Udah korupsi, Masya Allah. Karena Islam digencet sono, gencet sini. Sembahyang aja nggak boleh rapat. Padahal kan sembahyang diperintahkannya rapat sama Nabi. Sembahyang suruh mencar kayak orang perang. Lah orang yang disuntik vaksin banyak yang mati, yang korban. Polisi disuntik vaksin mati, dokter disuntik vaksin mati. Saudara-saudara, gue curiga juga jangan-jangan kiai-kiai pada mati disuntik vaksin. Kayaknya Bang Haji kalau sakit jangan masuk rumah sakit. Saya kemarin dioperasi di rumah, diimpus di rumah. Kenapa kiai nggak mau rumah? Jangan-jangan orang udah tahu gua mati, gua 2 hari gua tidur. Bukan, saya pasti pengen berjuang, menyelamatkan Indonesia. Kita ini harus punya patriot, mau berjuang membela bangsa dan negara. Betul-betul. Iya, jangan cuma karena fulus. Harusnya fulus, ad-dunya bil fulus. Al-fulus yuhyin nufus. Ada fulus, lulus. Tak kebanyakan bolos pada mampus tuh waktu itu sekalian. Biar setan lu pada makan lu. Jangan. Saudara-saudara, saya bicara benar, jujur, bukan nyari-nyari masalah supaya kita Indonesia selesailah sudah. Pakai masker aja ngap gua, nggak bisa napas saya pakai masker sudah juga. Udahlah, nggak usah dibuat-buat ini negara. Jangan dengerin orang kafir yang mau jajah Indonesia. Ayo kita bangsa Indonesia, aparatnya, pejabatnya, rakyatnya semua bersatu, harus memiliki patriot demi bangsa Indonesia merdeka, saudari kalian. Allahu Akbar. Itu yang saya kepengen. Udah kan enak sama-sama. Ada buka puasa bareng-bareng sama gubernur, buka puasa sama presiden, buka puasa sama menteri. Kiai juga kan bagian rezeki kiainya. Kalau gini gua kiai pada susah. Ceramah sana nggak boleh, ceramah sana nggak boleh, ceramah sana nggak boleh. Enggak, kemarin saya juga dipanggil sama Pak Sigit, Listio Sigit, sudah sekalian. Dia minta doa sama saya buat jadi Kapolri. Dulu Pak Tito manggil saya juga sama. Saya bilang, Pak Kiai doakan saya. Niat Pak Jenderal baik, insya Allah jadi. Saya bilang begitu dari kalian. Jadi kalau saya sekarang nggak ada masalah itu sementara ini. Biar Pak Sigit agamanya tidak seperti kita, tapi dia akan menegakkan keadilan, boleh kita dukung, saudara kalian. Betul-betul. Orang Islam yang brengsek ini yang mesti kita cekek-cekekin dulu dia. Iya, biar pada benar maksud saya. Nah, inilah ada Fahmi Tamami. Mari kita jadikan imam ini yang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikutin Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i itu mau dikasih minum aja nggak mau, dia tanya dulu. Tuan guru silakan minum. Tuh, ini air sumur sendiri apa sumur boleh ngambil? Boleh ngambil, gak jadi minum. Tuh Imam Syafi'i sanggup kita dari kalian. Ini air sumur sendiri apa sumur tetangga? Sumur sendiri, halal air juga minum. Itu Imam Syafi'i. Min zumratil aulia, semua hidupnya bersih. Bukan kayak kita, lihat setan dihajar terus. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barangnya haram, nanti neraka yang akan berhak dari sekalian. Neraka yang berhak menuntut kita semuanya. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirah asyaddu wa abqa. Nanti orang-orang yang sombong nih akan diberikan balasan. Tunggu dari sekalian, buktinya sekarang banyak musibah. Belum selesai masalah NTT, gempa bumi, belum selesai kapal selam, kan kesian tuh tentara kita 53 meninggal semuanya. Mudah-mudahan min ahlil khair. Jadi orang Islam di ahli surga, saudara sekalian. Bentar lagi musibah apa lagi kita nggak tahu ini. Makanya sadar, hai manusia. Ya, kita jangan gembira kalau punya pemimpin yang tidak benar. Man arda sultanan bima yushitu rabbahu kharaja min dinil Islam. Siapa yang setuju redho dengan pemimpin yang dibenci sama Allah, keluar dari Islam. Kita jaga ini negara kita dan saudara. Imamnya si Mega jadi nggak benar dia. Kayak lampir bakal jadi imam. Jangan, kata Nabi waktu diceritakan tentang Persia penduduknya perempuan, pemimpinnya perempuan. Ya Rasul, ini pemimpinnya perempuan. Nabi keluarkan hadis, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Suatu negara bangsa tidak akan beruntung kalau dipimpin oleh seorang wanita. Iya, ya mas karena presiden Pak Jokowi, tapi di belakangnya siapa? Ya lampir. Dan sekalian Mbak Iwa kagak dia itu sudah dilihat. Ya, nggak apa-apa. Saya mau nyampein supaya dia selamat kan begitu. Nabi saja salah ditegur oleh amatil muslimin. Buat siapa nasihat? Buat para pemimpin. Kata Pak Mahfud MD, orang kalau belum jadi menteri masih jadi malaikat. Masih pada benar, jujur, lempeng. Itu udah jadi menteri aja, jadi setan, jadi jin itu kalian. Nggak kenal apa di sana. Yang paling baik kalau cuma duit dia bisa tobat, tapi kalau Islam dihancurkan nanti Allah marah. Saudara-saudara, lihat waktu Abrahat al-Asram ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan yang begitu besar, 60.000 orang, gajahnya yang paling besar, 3 km 4 km mendekati Ka'bah, datang tuh azab Allah, dikasih penyakit apa, cacar ganas, mati semuanya. Termasuk Abrahat al-Asram dikasih penyakit cacar ganas. Akhirnya dia nggak tahan, nggak kuat, dia pulang ke negeri Yaman. Baru sampai di kota San'a dia mati karena cacar. Siapa tuh? Tentaranya Allah. Lalu bagaimana dengan pasukan gajah? Wa arsala alaihim tairan. Saya juga berdoa kalau memang negara Indonesia ini mayoritasnya Islam terus diganggu dengan penjajah-penjajah, mudah-mudahan Allah turunkan tentara-tentara yang seperti itu biar menghancurkan mereka semuanya, saudara sekalian. Amin. Ya, lalu takut amat jadi orang. Allahu Akbar. Ya, tadi Bang Haji udah nyanyi. Ya, saya juga lagu-lagu beliau. Tamarina di Jumat di masjid beliau saya khutbah. Saya bilang, besok kiamat ini luar biasa. Makanya saya bilangnya, dengerin tuh lagu Bang Haji, lagu kiamat. Iya kan? Matahari akan dipadamkan, gelap semuanya. 40 hari. Ombak lautan akan ditumpahkan dari kalian, kelelep semua kita. Datang lagi itu tsunami Nabi Nuh. Kok jadi apa kita? Ya, semuanya akan dihempaskan, semuanya habis sudah. Udah lautan darah ini dunia semuanya. Coba dengerin lagu-lagu Bang Haji. Dakwah lagi dakwah beliau itu. Mudah-mudahan panjang umur dari dunia. Sehat walafiat. Kawin lagi jangan reaksian. Yang ada aja, yang ada. Kalau kayak saya masih boleh kali ya. Oh,
Hanya ini yang jarang diamalkan nih. Ini yang bini dua siapa sih ini? Nah, ada yang teman saya ngajak jalanin bini dua. Dan nih, iya, ngapa itu nikmat ketemu alim Syafi'i Agami dulu. Dari sekalian, perempuan sekarang 1:15. Kalau cuma 1, yang 14 mau dikemanain tuh? Kesian pada nganggur. Hanya ibu-ibu mesti toleransi sama perempuan. Kalau lakinya di Jademan aku itu yang 14 nganggur mau jadi apa dia? Yang mesti ada toleransi perasaan sama-sama perempuan. Kalau nggak mau dimadu, dengerin kata saya, servisnya ditingkatkan, ampere dinaikin, begitu. Jangan tidur sama laki, daster somplak, celana robek, utang menitinya 7 ya. Jangan. Laki pulang dari musola, dari masjid mau senang-senang, pakai wangi-wangian, harum-haruman, biar masuk ke kamar juga seger lakinya. Masuk ke kamar pakai remasen mau balsem, ya, lemes si koboi, mati lagi akhirnya. Kan Nabi yang suruh, kalau punya laki udah 50 tahun ke atas itu sama seperti TV tabung, terangnya lama. Makanya kata Nabi, jadikanlah suami kamu seperti hordeng. Nih hordeng tuh, supaya hordeng bergoyang kudu digoyang-goyangin. Nah supaya laki cepet tuh sepaningnya, si koboi digoyang-goyangin. Begitu. Masuk bulan puasa sekarang boleh apa enggak? Boleh. Siang dilarang supaya kita jadi insan malaki, manusia yang berkedudukan seperti malaikat. Nggak makan, nggak minum, nggak berbuat lago, nggak berbuat rafas. Tapi begitu tekduk boleh apa enggak tuh? Boleh. Kalau perlu bini kita dulu samber. Enggak apa-apa, boleh. Saya dulu masih mudah-mudahan juga begitu. Istri saya suruh bikin kopi sekamar. Kunci kamar dah. Anak-anak pernah nanya, ngapain sih Pak masih kamar? Gue buka puasa sama mama lo. Ya sekalian, kamar mandi di dalam, semua di dalam. Keluar udah kering lagi tuh rambut. Paling gurih nggak ada lagi udah. Aklul laham, rukubul laham, idkhalul laham fil laham. Makan daging, naik kendaraan berdaging, masukin daging ke dalam daging. Bulan puasa siang haram, malam kan boleh. Boleh. Dari sekalian, nikmat halal. Ibu-ibu nggak boleh nolak. Lagi puasa-puasa, puasa siang goblok. Malam udah kagak puasa. Ya. Biasanya seminggu 2 kali ya, minimal seminggu sekali lah. Ya digeleser aja, digeleser pelan-pelan. Sekali nak paham digeleser dah. Dia mah kalau main sandiwara cokoh. Rambutan diorak, dibelah pada berem tuh cokoh, bukan berbuatan cokoh namanya. Kalau puncer di atas sudah tuh, paling ujung lagi namanya puncer. Kalau pici asal pakai doang namanya nuncelok. Saya orang Betawi jadi paham benar sudah dia. Kayak kalau lagi beliau main lenong tuh saya senang bahasa Betawinya itu keluar lucu-lucu. Ada yang sama Pak Bodong, ya nggak, dia pakaian hansip, dia ngomong, Mbak, sebetulnya saya mau ngomong sama Baba supaya Baba tahu. Kalau saya nggak ngomong, Baba kagak tahu. Makanya saya mau ngomong supaya Baba tahu. Ulang kali di sini. Akhirnya Pak Bodong keselan, dari tadi lo ngomong begitu aja ngomong. Alhamdulillah jadi hiburan juga itu. Coba dengerin dalenongnya Bang Bali. Hiburan kita sudah memang kita perlu orang-orang seperti ini buat menghibur. Kalau zaman raja dulu memang dipelihara. Kalau raja lagi kesel sama bini, raja lagi sungkep perang, dipanggil suruh ngelawak dari kalian. Nah sekarang di Bang Haji ada Ustaz Tile nih. Dia cocok banget emang Bang Ocit tuh, kalau udah melawak berduaan cocok banget dia. Bisa menghibur, idkhalus surur ala qalbil mukminin. Ya enggak, saudara-saudara sekalian. Jadi bulan puasa ini kita beri kesempatan buat kita semuanya untuk meningkatkan amal ibadah. Jangan sampai dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyufaralahu. Mulai masuk Ramadan sampai akhir Ramadan dosanya belum diampunkan oleh Allah. Ya, fa inna syahra Ramadan syahrul rahmatin wa maghfiratin.